Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NIM 1205011313491, mata kuliah Pemrograman Fundamental, Prodi Teknik Informatika kelas 1G, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang perulangan dan percabangan. Perulangan pada Java terbagi menjadi 3 jenis, yaitu for, while, dan do while. Perulangan for. Perulangan for ini digunakan ketika jumlah yang akan kita lakukan pada perulangan diketahui. Penulisan perulangan for sebagai berikut. Langsung kita contoh pada programnya. Ini adalah contoh pada program for. Ini sudah saya buat. Jika kita jalankan, akan menghasilkan output ini. Contoh for. Bisa kita ganti juga, kan ini menghasilkan 5 output. Karena di for i sama dengan 0, i lebih kecil 5, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk mengulang suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Pada perulangan while, pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih benar, maka perulangan akan terus berlanjut. Dan sebaliknya, jika bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan. Langsung kita contoh pada programnya. Ini adalah contoh program while. Jika kita jalankan, akan menghasilkan hello world sesuai dengan kita outputnya buat. Oke, selanjutnya perulangan do while. Perulangan ini hampir sama dengan perulangan while, namun pernyataan dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru melakukan pengecekan. Langsung saja kita contoh pada programnya. Perulangan do while. Ini adalah contoh program yang saya buat sebelumnya. Oke. Jika kita jalankan, akan menghasilkan output. Nah, ini teman-teman. Perulangan 0, perulangan ke 1, 2, 3 sampai 10. Karena kita sudah buat ini ya teman-teman, i sama dengan 0 baru itu untuk integer, while i lebih kecil sama dengan 10. Nah, akan bentuk seperti ini. Jika kita ganti dengan misalnya 20, jika kita jalankan, akan membentuk sesuai dengan apa yang kita buat while. Sampai perulangan ke 20. Selanjutnya, perulangan do while pada Java. Pada contoh di atas dapat kita lihat masing-masing perbedaan antara jenis perulangan. Meskipun kegunaan hampir sama, namun letak penggunaan dari tiap-tiap jenisnya itu berbeda. Kita masuk ke percabangan. Percabangan merupakan sebuah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil suatu keputusan. Di dalam pemrograman, kita harus dapat menentukan aksi apa yang harus dikerjakan oleh pemproses atau prosesor. Ketika sebuah kondisi terpenuhi dengan menggunakan operasi logik, dalam pembahasan berikut mengenai 2 jenis percabangan, yaitu if, else, dan switch case. Percabangan if. Percabangan
Dengan menggunakan if else digunakan untuk mengambil suatu keputusan di antara banyak pernyataan yang ada. Contoh, misalkan ada sebuah toko buku. Mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanja di atas Rp100.000. Ini adalah contoh program if yang sudah saya buat. Oke, jika kita runkan, nah, total belanjaan misalnya kita buat 90.000 ya teman-teman, 90.000 akan menghasilkan cuman terima kasih. Bagaimana kalau kita belanja lebih dari 100.000, misalnya 150.000, kita akan menghasilkan selamat Anda mendapatkan hadiah, terima kasih. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, percabangan if else. Percabangan if else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau tidak silahkan lanjut. If else, jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu lanjut. Begitulah perbedaan if dengan if else. Contoh program if else. Misalkan kalau nilai siswa lebih besar dari 70 maka ia dinyatakan lulus. Kalau tidak maka dia gagal. Langsung saja ke contoh programnya. Ini ya teman-teman, sudah saya buat sebelumnya. Import Java, ini sistem. Oke, jika kita runkan, misalnya dibuat Andika, enter, nilainya misalnya 60, kita lihat, maaf Andika, Anda gagal. Nah, ini karena nilai 60, karena di sistem programnya kita buat lebih besar dari 70 atau sama dengan 70. Misalnya kita contohkan lagi, namanya adalah Taufik, nilainya 85. Kita lihat outputnya, selamat Taufik, Anda lulus. Nah, begitulah contoh pada VLC. Selanjutnya, percabangan switch case. Percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if atau else, if else atau if. Bedanya, percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya sama. Langsung saja ke programnya. Ini adalah contoh program yang saya buat tadi, teman-teman. Program switch case. Kita buat contohnya lampu jalan ya teman-teman. Misalnya kita runkan, sebutkan nama warna. Lampu jalan biasanya warna merah, kuning, sama hijau ya teman-teman. Misalnya kita merah, langsung menghasilkan lampu merah berhenti. Nah, gitu ya teman-teman. Contohnya lagi warna kuning. Warna kuning harap hati-hati. Satu lagi warna hijau. Lampu hijau silahkan jalan ya teman-teman. Nah, jika misalnya warna lampu yang kita masukkan selain dari warna merah, kuning, hijau, apa yang terjadi? Nah, mari kita lihat.
Misalnya warna biru. Warna lampu salah. Begitulah outputnya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Jika kalian suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.